Kalau kita sedang berzikir kepada Allah, hakikatnya sedang apa kita? Mengingat. Kalau doa, meminta. Kalau zikir, mengingat. Beda. Nah, mulai ketahuan bedanya ya. Wah, mulai ya. Ada beda antara doa dengan zikir. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya ada kalimat zikrul maut, apa artinya? Ingat dengan kematian, huy. Ingat kalian dengan kematian. Supaya apa? Supaya hati kita itu menjadi lunak. Orang yang tidak pernah berpikir tentang kematian, tidak pernah mengingat tentang kematian, hatinya keras. Coba saja. Diingatkan kematian juga tidak tersinggung. Ya kan? Bahkan orang yang profesinya menggali kubur pun belum tentu tersinggung dengan kematian. Belum tentu. Buktinya apa? Hahaha, baik. Sambil menggali kubur itu ya hahaha. Gak ingat bahwa kemudian nanti suatu saat saya juga akan dikubur di sini, ditaruh di sini, tutupi pakai tanah lagi, ditinggal. Sama siapa di sana? Nggak kepikir. Kalau kepikir mah begitu selesai kali kubur, langsung rajin sholat. Langsung taubat. Tinggalkan maksiat. Kenapa? Suatu saat nanti saya juga akan ditanam di sini. Nah, di kita itu kalau ada yang meninggal kan kompak tuh yang gali kuburnya. Nggak ada istilah gagal gali kubur. Kenapa? Tak aya orangnya, nggak ada. Tapi sejauh mana orang itu mengambil pelajaran, mengambil ibroh dari penggalian kubur itu? Mestinya kan diambil pelajarannya. Iya ya. Kenapa si fulan teh kok mati? Terus dimasukkan ke kuburan, ditanam lagi, ditutupi lagi, diuruk lagi pakai tanah, terus ditinggal. Ngapain dia di sana? Makanya Rasul memberitakan kepada zikrul maut. Ingat tuh yang namanya kematian. Kenapa kita ingat kematian? Kenapa orang mati itu tidak kemudian selesai urusannya? Tidak. Justru dengan kematian, dia mengawali babak baru dengan berbagai masalah-masalah, problem-problem, persoalan-persoalan akan dihadapinya. Dalam waktu yang sangat panjang dibandingkan dengan ketika dia hidup di dunianya saja. Contohnya apa? Orang-orang yang kita kubur situ, lama kan? Ada yang udah 100 tahun. Ada yang udah 50 tahun. Ada yang 60 tahun. Hidupnya itu lebih pendek daripada di alam kuburnya. Dengan kata lain, alam kubur lebih panjang daripada hidupnya. Misalnya kita nih hidup rata-rata 70 tahun. Mati, dikubur. Berapa ratus tahun lagi kita menunggu kiamat. Ada kalimat wadhkurullah. Ingatlah kepada Allah zikron kasiro, dengan mengingat yang banyak. Artinya sering. Zikron kasiro, sering ingat kepada Allah, harus sering. Karena kadang-kadang yang namanya kejadian-kejadian di luar dugaan kita itu bisa ngintip kita kapanpun. Kalimat doa dan zikir dua-duanya ada di dalam Al-Quran. Dulu sudah pernah kita bahas. Satu tentang doa, surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Nah, itu awalnya sudah ud'u. Berarti apa? Kalimat doa terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 55. Serulah Tuhanmu, mintalah kepada Tuhanmu, kan gitu. Berdoalah kepada Tuhanmu. Nah, itu begitu ayatnya.
Itu tentang zikir. Banyak. Ya, seperti tadi, ud'uni astajib lakum, itu juga tentang doa. Ya. Terus kemudian falyastajibu li, yang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu juga ayat yang isinya tentang doa. Ya. Adapun isi doanya lebih banyak lagi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa itu isi doanya. Tapi ayat yang menyebut kata doanya tadi diantaranya Al-A'raf ayat 200, ayat 55. Itu tentang doa. Di surat yang sama, tapi beda ayat, beda 150. Kalau tadi 55, sekarang 205. Di Al-A'raf 205 bunyinya apa? Wadhkur rabbaka fi nafsika. Nah, kalau tadi awalnya ud'u rabbakum 755-nya, sekarang yang menyebut zikirnya 7205. Surat Al-A'raf ayat 205. Bunyinya apa? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan. Kalimatnya wadhkur. Semuanya kalimat perintah. Ud'u, mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur, zikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayatnya ada. Jadi jangan dikira kalau bapak-bapak doa sama zikir itu enggak ada ayatnya, ada perintahnya. Ud'u, serulah Tuhanmu, mintalah pada Tuhanmu. Wadhkur, sebutlah Tuhanmu, ingatlah Tuhanmu. Nah, doa sama zikir dua-duanya ada ayatnya di dalam Al-Quran.